Salam hebat, salam sehat teman-teman sekalian. Kita lanjut di video part kedua di Articulate Storyline 3. Nah, setelah kita berhasil menginstal aplikasi Articulate Storyline 3, maka kita perlu mengenal bagian-bagian atau fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini, AS3 ini. Oke, langsung saja teman-teman silakan buka aplikasi AS3-nya atau Articulate Storyline 3. Silakan double klik saja, maka akan masuk seperti ini. Nah, di awal ini pemberitahuan atau update dari AS3 Articulate itu ditampilkan di sini. Nah, di sini yang terbaru dari Articulate Storyline itu adalah Articulate 360 for the last version storyline and much more. Jadi yang versi terbaru dari Articulate ini adalah 360. Articulate 360. Di tahun 2020 Articulate 360 ini rilis dengan lebih dari 30 fitur di Articulate 360 ini. Oke, ini yang terbaru. Namun kali ini kita akan membahas Articulate Storyline versi 3 ini. Nah, di sini teman-teman ada nama aplikasinya sendiri, kemudian new project untuk membuat project baru, kemudian record screen atau rekam layar untuk merekam aktivitas layar kita di aplikasi Articulate ini. Nah, kemudian di sini ada menu import, dan di menu import ini ada beberapa. Kita bisa import dari PowerPoint, kita bisa import dari Guessmaker, import engine, storyline template kalau teman-teman punya templatenya, kemudian import cushion from file gitu. Kita bisa import dari sini tentunya dengan settingan yang masing-masing ya. Contoh misalnya Guessmaker, teman-teman punya Guessmaker, bisa import import file Guessmakernya masuk ke sini. Oke. Kemudian di reason ini aktivitas project yang kita buat itu akan ditampilkan di sini. Contoh misalnya kita sudah membuat beberapa project, maka akan tampil di sini. Project 1, project 2, project 3 itu akan ditampilkan di sini. Nah, teman-teman di bagian sini ini ada browse for more. Teman-teman kalau misalnya mau browse file dari direktorinya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke tampilan menu projectnya. Kita buat new project dulu di sini supaya menu-menu projectnya itu kelihatan. Kita klik new project. Oke. Kemudian kita tunggu sebentar, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Ini adalah scan scene 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 baru yang ditampilkan oleh Articulate. Ini scene project yang akan kita olah nantinya menjadi sebuah project Articulate storyline ini. Oke, kemudian di atas sini teman-teman, ini adalah menu menu bar. Ini ini adalah menu bar. Menu bar ini terdiri dari file, home, insert, slide, design, transition, animation, view, dan help. Ini masing-masingnya teman-teman bisa nanti untuk masuk ke masing-masing menu barnya tinggal klik menu bar yang akan kita butuhkan. Kemudian di bawah ini sub ribbon. Sub ribbon ini terdiri dari sub bagian dari menu bar yang ada di atas. Misalnya di home. Di home ini terdiri dari cut, copy paste, new scene, starting scene, question bank, newslet, reset, duplicate, record screen, player preview, dan sebagainya. Kemudian di menu insert. Nah, di menu insert ini kita bisa mengaktifkan semua ini, trigger dan lain sebagainya. Ini aktif ketika kita membuat scene baru dan memasukkan media di dalamnya. Kemudian ada slide.
Slide ini my template. Kalau teman-teman punya template tersendiri di Articulate Storyline 3 itu, kemudian dimasukkan basic layout, import, grade, dan lain sebagainya. Di sini ada desain. Desain, kalau teman-teman lihat, desainnya ini mirip-mirip dengan PowerPoint ya. Story size setup begitu. Mirip-mirip dengan PowerPoint. Kemudian ada transition, di transition juga sama ya, transition PowerPoint juga ada transition. Animasi masuk dan animasi keluar, animation painter, ada view, help ini. Oke. uh, ini untuk menu ribbon. Kemudian saya mengarah ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini dibagi menjadi dua, ada trigger. Nanti semua trigger yang kita gunakan akan muncul di bagian sini. Kemudian yang di bawah ini ada slide properties. Slide properties mulai dari ini anti slide, karena nama slide scene 1 itu belum kita beri nama, kita belum rename. Kemudian slide advance by user, kalau teman-teman mau otomatis klik automatically. Kemudian when revesting, ini nanti akan kita bahas di fitur-fiturnya lebih jauh di pemanfaatan Articulate Storyline. Kemudian tombol navigasi, slide navigation, ada button, preview, next, submit, swipe, next. Ini kita checklist dulu. Ini supaya apa? Ketika tombol-tombol ini kita checklist, maka ini akan ditampilkan di hasil project kita. Maka tombol-tombol ini akan muncul di aplikasi yang akan kita buat, yang setelah diinstal di Android, maka tombol-tombol ini akan muncul dan aktif. Misalnya tombol preview, tombol next, submit, preview, next. Oke, player default. Kalau mau custom silakan, player kita buat default saja. Nah, selanjutnya di menu sebelah kanan ini adalah tampilan preview. Di sini ada tampilan desktop. Ketika kita klik tampilan desktop, maka akan memunculkan tampilan desktop itu sendiri. Nah, di sini ada tampilan tablet. Kemudian ini handphone yang di swipe, kemudian handphone yang di portrait. Ini adalah tampilan project kita nantinya di dalamnya. Kalau misalnya ini, dia akan bentuk seperti ini. Oke, saya close preview aja dulu. Oke, kemudian di sini ada setting responsive playback. Responsive playback ini penting kita atur di awal gitu. Kalau teman-teman mau ketika di play mau tampilannya landscape atau portrait, ini gabung. Jadi pada saat di swipe, maka dia akan landscape. Pada saat dia diluruskan atau di swipe lagi, dia akan portrait. Atau teman-teman mau tampilannya hanya landscape, mau tampilannya hanya portrait, bisa juga. Silakan teman-teman atur di bagian sini. Kemudian tampilan font, ini untuk tampilan tablet ya. Ini untuk tampilan handphone sama juga. Teman-teman mau landscape, portrait, oke, teman-teman tinggal pilih. Kita oke. Oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah selesai untuk semua projectnya, ini sebenarnya kita bisa ganti ubah. Ini kan tanpa nama ya untuk scene-nya. Teman-teman bisa ubah dengan cara klik kanan. Sekali lagi klik kanan di area sini, kemudian rename. Misalnya scan 1, enter, maka akan muncul seperti ini.
scan 1 gitu. Dan selanjutnya nanti teman-teman mau buat berapa scene, scene 1, scene 2 dan selanjutnya bisa. Oke, nah kalau misalnya ini sudah selesai, semua project teman-teman sudah selesai, langkah terakhir teman-teman tinggal publish. Klik publish, maka di sini akan diarahkan ke beberapa pilihan publish. Di sini ada, kita bisa publish ke website, kita bisa publish ke secara online di Articulate secara online. Tapi kalau misalnya di sini secara online, maka teman-teman arahkan ke website teman-teman. Kalau misalnya punya website, kemudian LMS, Learning Management System, nanti kalau teman-teman publish di LMS ini, maka akan mendapatkan file tipe file SCORM. Nah, SCORM, tipe file SCORM inilah yang bisa teman-teman embed ke LMS-nya gitu. Kemudian compact disk, kalau teman-teman publish compact disk, maka akan mendapat satu buah file dengan ekstensi exe yang teman-teman bisa install di desktop. Kemudian Word, teman-teman mau ke Word juga bisa. Ini untuk versi webnya, kalau misalnya teman-teman mau tampilkan di web, akan mendapatkan file dengan tipe format HTML5 dengan dukungan Flash. Nah, HTML5 inilah yang nanti kita akan convert menjadi sebuah aplikasi yang siap diinstal di aplikasi Android, di handphone teman-teman, di Android teman-teman dengan ekstensi file.apk gitu. Nah, teman-teman tinggal kasih nama, berikan nama, coba AS3 aja gitu. Kemudian teman-teman kasih deskripsinya apa, deskripsi project yang teman-teman buat di sini. Kemudian penempatannya teman-teman mau simpan di mana di project. Misalnya saya akan buat seperti ini, saya akan buat baru AS3 project gitu. Dan select folder, dia akan tersimpan di sini nanti ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, teman-teman tinggal publish. Ini proses publishnya. Nah, setelah selesai publish, maka akan muncul konfirmasi seperti ini, was published successful. Nah, teman-teman untuk mau lihat projectnya, tinggal view project. Kita akan lihat tampilan projectnya seperti apa. Karena tampilannya hanya kosong, ini baru pengenalan saja ya. Dia akan diarahkan ke web langsung seperti ini. Next, preview, submit. Ini yang kita munculkan untuk tombol-tombol yang tadi. Preview, next, dan submit. Ini hanya ada satu scene. Oke. Kalau teman-teman mau buka, open, lihat di sini ada file-file pendukung dari Articulate Storyline-nya. Ini ya. HTML5, mobile, story content, dan lain sebagainya. Semua ya aset-aset yang kita masukkan di dalam aplikasi Storyline 3 itu akan dibaca di sini untuk projectnya. Oke, mau di zip, FTP, email, bisa. Ini saya close saja. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan aplikasi Storyline 3 ini. Oke, sampai jumpa di video part selanjutnya. Salam sehat dan salam hebat.